masih belum puas mencari apa arti kata batik? Nah, ulasan ini akan menambah wawasan kita tentang arti kata batik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tama dalam channel Batik Batik Batik. Dan nanti izinkan saya untuk memanggil Anda pemirsa dengan panggilan Sahabatik, sahabat pecinta batik. Halo Sahabatik. Nah, nanti dalam channel ini kita akan membahas tentang batik, batik, dan batik. Kita akan bahas dari luar, kulit, daging, tulang, sampai yang receh-receh akan kita bahas di sini. Ya, karena hal receh, hal sepele dalam batik itu sangat berpengaruh. Dan nanti tipsnya ada di channel ini. Dan nanti Sahabatik juga bisa ikut komentar, karena komentarnya Anda, Sahabatik, juga akan dibaca oleh Sahabatik yang lain, sehingga kita bisa saling berbagi, saling mengenal lebih dekat dengan batik. Dan barangkali ada ulasan saya yang kurang atau salah, mari kita bahas di komentar. Dan yang pastinya saya pun di sini ikut belajar dan ikut mengenali batik dan lebih cinta dengan batik. Tapi bagaimana mau mencintai, ya? Kenal saja belum. Nah, pada episode pertama ini kita akan mengawalinya dengan mengetahui arti kata batik. Mati dulu. Batik, amba, dan titik. Nah, itulah definisi yang biasa kita dengar dan akrab di telinga kita, batik, amba, dan titik. Tapi sebelum membahas lebih jauh, mari kita flashback sebentar. Gini, kan seperti yang saya batik tahu juga, batik ini kan sudah ada sejak zaman kerajaan. Ya, bahkan kerajaan kuno di Indonesia itu batik disinyalir sudah ada. Ini terbukti pada relief candi-candi yang ada karakter-karakter yang mengenakan kain, yang kainnya bermotif, dan itu adalah kain yang kita sebut sekarang, yaitu batik. Motif-motifnya masih tetap lestari, bahkan menjadi pionir, menjadi inspirasi motif-motif berikutnya. Nah, batik yang dari definisi tadi ya, amba dan titik, itu penyebutannya apakah sudah ada pada zaman kerajaan itu? Maksud saya gini, titiknya itu, titik ini apakah bahasa itu sudah ada pada zaman kerajaan? Sedangkan titik adalah bahasa Indonesia, ya, bahasa nasional yang tentu keberadaannya setelah zaman kerajaan, ya kan? Nah, di Jawa sendiri ada istilah yang sama untuk menyebut titik, yaitu cecek, tutul, atau apalagi mungkin ada yang saya lupa, nanti Sahabatik bisa ingatkan saya di kolom komentar. Terus di Jawa juga titik, iya ada sih titik ya. Di Jawa itu ada titik itu, tapi penulisannya THI-THIK. Nah, kita akan memulai pembahasannya, kenapa dapat awalan M dan seterusnya. Simak terus. Gini, di Jawa itu ada awalan untuk kata benda, sehingga itu menjadi kata kerja yang disebut anuswara. Anuswara itu bahasa Indonesianya nasal itu, ya, sehingga sengau. Itu ada M, N, NY, dan NG. Kita akan fokus di awalan M nih, ya. Nanti ujung-ujungnya kita akan bahas batik. Awalan M ini ada dua pengaruh ketika kata benda atau kata dasar mendapat awalan M. Yang pertama, ketika kata dasar ini dibubuhi awalan M, kata huruf depan dari kata itu menjadi hilang atau luluh. Nah, contohnya pancing, ya kan? Pancing mendapat awalan M menjadi mancing.
Pak Indi, Pak, mancing. Nah, mancing, pancing, kata dasar mendapat awalan M menjadi mancing, P-nya hilang, luluh. Satu lagi, pikul, ya, pikul itu memanggul ya, mendapat awalan M menjadi mikul, P-nya hilang. Yang kedua, yang tidak hilang, ya, huruf depan kata dasarnya tidak hilang. Contohnya M ya, bubur, kata dasarnya bubur, mendapat awalan M menjadi mbubur, mbubur. Ya, mbubur adalah kata kerja membuat bubur. Nah sekarang batik, ya, batik. Batik adalah kata kerja membuat batik, bukan membuat titik. Ya. Jadi sampai di sini batiknya ini ya masih kata dasar. Yang akan saya uraikan, kita uraikan bersama adalah batiknya itu apa artinya. Nah, sekarang kita melangkah lebih jauh. Kita akan mengurai kata batik nih. Dari segi bahasa Indonesia, apakah batik ini adalah akronim? Contohnya akronim itu misalnya kata-kata, satu kata itu terjadi karena rangkaian beberapa kata. Misalnya puskesmas ya, pusat kesehatan masyarakat, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, dan seterusnya. Nah, sekarang batik, ada yang mengatakan banyak titik, ya, ada yang mengatakan macam-macam, ya. Artinya, apakah batik ini terjadi karena akronim? Ada yang mengatakan juga dari ba dan titik. Wah, ini filosofinya lebih dahsyat lagi. Ba dan titik, akronim. Atau kembali ke Jawa, ya. Kalau kita mengacunya bahasa Indonesia kurang tua ya, kurang mengakar gitu. Kita ke bahasa Jawa. Apakah ini dalam kekayaan bahasa Jawa yang disebut kerotoboso, sahabatik. Jadi kerotoboso itu bahasa kata ini diambil dari bunyi yang paling dominan dari penjabarannya. Ini contohnya. Ini kalau saya kasih contoh pasti ingat. Misalnya garwo, si garing nyowo, tebu anteping kalbu, kuping kakutur jepeping, kripe kok kripe sorry maksudnya krikel gitu. Muncilat sampai krikel gitu, krikel keri sikil. Lah kalau batik apa? Ada yang menyebutnya mbabate sak titik, merintisnya dari setitik, ya, memulainya dari kecil-kecil, dari sedikit-sedikit. Nah, mulai terurai, tapi ya agak disayangkan juga bahwa kerotoboso ini semacam hanya otak-atik matuk yang memang kadang ada yang menguatkan kata itu ya sehingga menjadi pas gitu, matuk memang, tapi banyak juga yang ini hanya untuk mainan atau sebagai senang-senang kekayaan bahasa saja. Jadi ini juga masih ditanyakan juga. Tapi kalau yang babate sak titik, saya rasa saya pribadi ini mungkin yang pas. Tapi tak cukup dari sini. Kita akan membahasnya bukan ke awalannya atau kata dasarnya. Nah, tadi kita pembahasannya dimulai dari awalan ya, lalu mengurai kata batik. Sekarang kita akan bahasnya dari kata titiknya. Oke. Kalau titik ketika kita paksa ini ya, kita paksa tambahi M, apakah sama dengan batik ya? Coba titik kasih awalan M ya kan, jadinya apa? Metik apa? Susah ya. Mungkin kalau yang paling deket artinya ya mantik ya. Tapi mantik itu artinya kan ini apa? Ilmu berpikir secara logis.
atau berkata yang benar, ya, sekitar itu. Ya, itu simpanlah bisa. Tapi tadi yang saya sampaikan bahwa awalan M itu rata-rata untuk P dan B. Kalau titik akan lain lagi. Dapatnya bukan awalan M, tapi awalan, nih coba. Membuat titik, bahasa Jawanya adalah nitik. Nitik berarti awalan N, bukan awalan M. Jadi kalau batik adalah titik, karena awalan M tahu-tahu menjadi batik, ya nanti dulu mungkin kita harus kaji ulang. Lalu kita potong ya, titik hanya tiknya saja. Ya, tiknya saja. Membuat tik dalam bahasa Jawa ya ngetik. Nah, ngetik, awalan nge masih anuswara, nasal, ngetik. Jadi makin jauh dari kata batik. Ya. Tapi ini yang menarik ini. Kita kembali ke awalan N ya, membuat titik itu ya. Oke ya. Nitik. Nitik selain artinya adalah membuat titik, nitik ini dalam bahasa Jawa adalah tahu, ya, mengenali, mengetahui. Aku nitik iki cah iki. Nah, nitik orang tahu. Sayanya titen ya. Akhirnya tahu. Tahu karena ada tanda, ciri-ciri, simbol atau sesuatu clue-nya ya, atau stereotipnya, sehingga saya nitik. Apa hubungannya dengan batik? Nah, tadi nitik membuat titik juga. Kalau titiknya banyak jadinya nitii ya. Dalam artian mengetahui juga nitii. Mudah. Nitii ini malah lebih memudahkan untuk diketahui, untuk dititeni, untuk dijabarkan. Ini nitii. Ada rahasia tapi bisa diungkapkan, ada sandi tetapi bisa diwarahkan, bisa diungkapkan atau diajarkan. Tentunya sehingga dikukuhkan definisi batik itu ada konsensus besar para ahli dan pakar yang merumuskan itu ya, sehingga ada definisi batik yang seperti apa. Itu masih definisinya saja. Yang saya tahu belum ada penjabaran pasti ya, batik itu dari apa gitu. Ngopi dulu sebentar. Untung yang populer itu bukan yang artinya sama ya. Yang populer itu bukan dari kata cecek atau tutul ya. Tunggu dulu. Ini ada penjabaran yang lain yang kita sering dengar juga, bahwa batik dari kata amba. Yang pertama ini, karena ada dua yang akan saya jabarkan. Amba di sini mungkin yang dimaksudkan adalah awalan M tadi. Karena dalam bahasa Jawa penulisannya dengan aksara Jawa itu jadi seperti ini. Ha, ho, terus mo, ya, plus kata dasarnya apa? Tadi batik. Ha, mo, batik. Tapi penulisannya, mo-nya ini dimatikan. Jadi hanya konsonan saja, A-nya hilang. Jadinya ham tambah batik. Jadi ham batik. Ham di sini adalah awalan M tadi, ya. Sumbernya. Jadi pengucapan secara refleks adalah hambatik. Hambatik, ada sengaunya, ada dengungnya, nasal. Sehingga ini adalah bumbunya medok bahasa Jawa. Hambatik ya. Hambatik ya. Seperti itu. Lalu ada yang mengatakan juga amba ini adalah ombo atau luas. Amba atau ombo. Tapi tulisannya kok amba, bukan ombo. Nah, di Jawa ini lagi-lagi saya bersumber pada Jawa ya, karena Jawa ini kan berkembang dan pesat, bahkan diciptakan di tanah Jawa pada kerajaan Jawa. Oke. Amba, kenapa kok bacanya ombo ya? Dalam bahasa Jawa, amba ini memang ada yang bacanya ombo.
Misalnya Salatiga, tulisannya Salatiga, tapi bacanya apa? Solotiga. Nah, salah ya kan? Salah itu bacanya Solo. Solo. Tapi anak gaul atau daerah perkotaan seringnya menyebutnya Solo. Nah, aslinya ya Solo bacanya. Karena O ada lagi ya. Ada O, ada O. Nah, amba dibaca O menjadi ombo yang artinya luas. Tapi di Jawa juga ada yang pengucapannya sesuai dengan yang tertulis. Sehingga kita merasakannya terdengar ngapak ya. Amba temen sih ya. Pak, apa anak kain amba? Nah, amba. Tulisannya amba, bacanya amba. Amba temen sih ya. Nah, gitu. Jadi amba itu artinya luas. Gitu ya. Tapi seberapa luas ya kain batik ya? Kan standarnya lebar 105 kali 270 ya untuk kain panjang. Jadi menurut saya dikatakan ombo karena isinya adalah titik beribu-ribu titik pada kain sebegitu lebarnya. Sebegitu lebarnya, saya bilang sebegitu lebarnya karena isinya saktik seujung jarum. Bayangkan beribu-ribu titik itu memenuhi selembar kain. Makanya nggak heran kalau satu lembar kain itu bisa selesainya 1 tahun. Serius, 1 tahun. Belum lagi antriannya panjang. Belum lagi karena hal receh tadi terjadi kecelakaan, insiden ya. Diulangi lagi, kembali lagi. Jadi memang lama. Ya, itu ya dibalik kenapa lamanya seperti itu. Dan terasa ombo karena isinya sak titik. Jadi di sini ada arti yang relatif ya. Kain 1 meter 5 kali 270 adalah ombo karena isinya sak titik. Berawal dari titik. Itu pokoknya kalau dibahas filosofinya keren. Nanti kita akan tanya pakarnya lebih lanjut. Makanya sahabati kalau memang cocok dengan channel ini silakan subscribe ya. Tapi kalau memang masih lihat-lihat dulu ya silakan. Bisa subscribe nanti-nanti. Tapi kalau memang panjenengan butuh informasi tentang batik, tidak salah pilih. Dan dari titik berhimpitan nyambung menjadi garis. Nah, dengan garis kita bisa menggambarkan ya, bisa menuliskan sesuatu gambar di situ. Baik bentuknya simbolik, realis atau bahkan absurd. Dan dengan garis kita bisa menyusun kesemuanya itu sehingga terbaca. Terbaca karena sudah tergambar. Gambarnya ya itu tadi, simbolik, ikonik, ya, sandi. Tentu di situ ada suatu pesan yang disembunyikan. Karena tidak cukup dengan kata-kata. Karena memang di tanah Jawa ini banyak sekali hal-hal yang disisipkan, disembunyikan. Subtek, ada sandi yang akan diwarahkan. Sehingga orang berpikir, menjelajahi, menyelami sehingga tahu artinya. Dan greget banget. Dan cinta banget. Nah, itu. Dan terbaca karena tertulis. Ya tulisannya itu tadi, tulisan berbentuk gambar-gambar. Ya, gambar merupakan juga tulisan. Karena kalau disambung dirangkai-rangkai, itu akan menjadi satu kesatuan maksud yang tersembunyi. Bahkan bagi para maestro yang benar-benar sudah mendalami bertahun-tahun filosofi batik, dia merasakan jatuh bangunnya, prosesnya, sampai mengatakan, menyimpulkan, batik ini kitab. Itu kan cuma dibolak-balik saja, otak-atik atau biasa orang Jawa. Tunggu dulu sebentar. Tapi serius nih, ya. Ini ya mungkin hanya dibolak-balik saja, kelihatannya naif ya, seperti membalikkan telapak kata ya. Tapi gini, coba deh renungkan. Tadi ya, membuat batik itu ada pertama simbol,
ya, nilai filosofi yang disembunyikan. Terus tertulis di situ. Nah, sebentar. Makanya nih saya mau mengingat di Jawa sebelum ada kata batik tadi, ini disebutnya adalah nyerat. Nyerat adalah nulis. Nah, tulisannya yang saya maksud tadi. Nah, di kitab tulisan-tulisan itu, untuk mengetahuinya kita harus punya wawasan sehingga bisa menerjemahkan, mentafsirkan sehingga menangkap nilai-nilai utamanya. Itu yang baca. Yang nulis tadi, yang nyerat, ya yang namanya nulis kitab bagaimana? Unggah-ungguhnya, sikapnya, perlakuan alat dan bahan, cara berprosesnya. Batik itu seni perlakuan. Salah sedikit saja, buyar, ambiar, diulangi lagi. Nah, ketabahan untuk mengulangi lagi ini butuh perjuangan. Itu yang nulis. Apalagi yang menciptakan kitab itu. Makanya tak heran para raja-raja yang menciptakan motif-motif itu sampai bersemedi. Bukan iseng nganggur, itu enggak. Memang ada kegelisahan dari Karsa ya. Terus beliau itu apa ini ya, semacam ya katakanlah wahyu gitu ya. Sampai bertapa merenungi makna-makna. Ada kegelisahan sehingga ingin menangkap makna-makna apa yang ada pada kehidupan ini. Makanya perlu tafakur, perenungan, atau sekarang ya riset lah ya, ada riset di situ. Tidak asal nganggur iseng-iseng itu enggak. Batik loh ya ini. Yang dulu loh ya maksudnya ya. Nah, itu sahabat batik. Ya, kesimpulannya ada di hati kita ya. Cinta itu kan urusannya di hati, bukan definisi. Itu menurut saya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Salam budaya, salam lestari, batik Indonesia. Dalam bahasa Jawa ini adalah beling. Mendapat awalan M menjadi